Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu diberikan semangat untuk belajar ya, walau belajarnya masih secara daring ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari akuntansi komputer, yaitu dengan menggunakan software Mayop Accounting. Mari kita simak saja materinya. Baik, materi pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian Mayop, lalu keunggulan Mayop, dan basic Mayop. Pengertian Mayop adalah Mayop itu merupakan singkatan dari Mind Your Own Business, yaitu program komputer yang membantu dalam mengolah dan menyampaikan informasi akuntansi secara lengkap dan akurat. Keunggulan Mayop, keunggulannya adalah pertama, mudah digunakan, yang kedua, dapat menyajikan laporan keuangan secara otomatis, yang ketiga, sistem keamanan yang terjamin karena dilengkapi dengan akses keamanan seperti password. Yang keempat, mempunyai ekspor data ke program Microsoft Excel maupun Microsoft Word. Yang kelima, mampu menampilkan data secara cepat dan mudah. Prosedur kerja Mayop ya. Pertama adalah membuat data perusahaan ya. Di antaranya adalah men-setup database berupa akun dan juga data customer, data supplier, dan data persediaan barang ya. Jadi pembuatan data perusahaan ini hanya satu kali pembuatan ya. Itu. Berikutnya entry saldo awal periode ya. Setelah entry saldo awal periode, berikutnya kita mengentry transaksi. Dan berikutnya mengentry data penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu, setelah membuat data ACP, berikutnya laporan keuangan dapat dicetak atau dapat dilihat. Bagaimana memulai Mayop? Ya tentunya gampang, tinggal klik aja di icon Mayop ya, klik dua kali, double klik atau double klik dua kali pada icon Mayop. Di depan menu ya, tampilan Mayop Accounting itu ada open ya, lalu create, lalu ada explore, ada what's new, ada lagi satu lagi exit. Open digunakan untuk mengaktifkan data akuntansi perusahaan yang sudah pernah dibuat. Sedangkan create yaitu berarti membuat data akuntansi perusahaan baru. Explore yaitu untuk mengeksplorasi contoh data akuntansi ya yang sudah disiapkan atau disediakan oleh Mayop. Sedangkan what new yaitu informasi tambahan tentang feature baru ya, dan atau peningkatan versi. Sedangkan exit yaitu untuk mengakhiri program Mayop. Pertama, membuat data perusahaan baru ya. Pertama, buka program Mayop, lalu pilih create ya, maka akan muncul kotak dialog new company file assistant. Jadi nanti kalian isi data informasi perusahaan pada kotak dialog tersebut ya. Setelah terisi baru klik next. Yang kedua, pada accounting information isikan data tahun akuntansi. Current financial year ya, berarti tahun pembukuan. Last month of financial year berarti bulan tutup buku ya, bulan tutup buku ya. Conversion month ya, berarti itu awal bulan pembukuan ya, atau bulan transaksi ya,
atau bulan transaksi. Sedangkan number account period ya, accounting periode berarti jumlah bulan ya dalam periode pembukuan ya. Kalau di negara kita ya 12 bulan gitu ya, seperti itu. Lalu pilih opsi yang tersedia untuk menentukan account list yang akan digunakan. Misalkan di situ di jendela kotak dialog ya, kotak dialog, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Itu artinya perusahaan akan menggunakan akun yang disediakan oleh Mayop ya. Jadi kita bisa menggunakan akun yang disiapkan oleh Mayop ya. Yang kedua, I would like to import a list of account provided my accountant after I'm done creating my company file ya. Artinya adalah perusahaan akan mengimpor daftar-daftar akun yang telah dimiliki atau dibuat sebelumnya ya dari source lain. Yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin use Mayop ya. Artinya perusahaan ingin membuat sendiri daftar akun pada Mayop ya. Dari ketiga langkah tersebut ya, ketiga pilihan option tersebut, biasanya yang kita pilih adalah langkah atau option yang kedua ya, yaitu I would like to import a list of account provided my accountant after I'm done creating my company file, yaitu kita akan membuat data akun database dengan cara mengimpor ya, gitu ya. Nanti kita akan memulai dengan cara mengimpor ya, seperti itu. Yang berikutnya, pada company file pilih change ya untuk memilih tempat penyimpanan file ya. Biasanya kita menyiapkan folder ya secara khusus ya untuk menampung ya file-file hasil pekerjaan kalian semua gitu ya. Seperti misalkan tugas sekolah ya, atau tugas sekolah dalam folder juga kelas ya, akuntansi berapa gitu ya, seperti itu. Misalkan kelas 11 AKL 2 seperti itu. Lalu pilih command center ya. Jadi ada dua setup, yaitu setup asisten dan command center ya. Jadi pilih command center. Berikutnya Mayop siap digunakan. Nah, seperti inilah tampilan ya Mayop Accounting ya, seperti ini tampilannya ya. Nah, dalam command center itu ada 8 menu ya. Kalian lihat ada 8 menu ya. Di antaranya adalah account ya, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file ya. Kedelapan modul tersebut nanti akan kita pelajari ya, seperti itu ya. Jadi account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file ya, seperti itu. Comment panel akan menampilkan hasil pengolahan dari transaksi yang telah kita input ya. Terdiri dari to-do list ya, ini di bawah ya. Di bawah di layar gitu ya, to-do list ya, tugas rutin. Find transaction itu pencarian transaksi. Report ya, laporan keuangan. Analisis ya, analisa keuangan ya. Berikutnya pengaturan awal Mayop ya. Jadi sebelum dapat melakukan transaksi dalam aplikasi Mayop, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pertama pembuatan daftar perkiraan ya, atau daftar akun perkiraan ya. Yang kedua, kita mengisi saldo perkiraan ya. Itu adalah langkah awal ya. Jadi pembuatan daftar atau akun perkiraan ya. Dan yang kedua adalah mengisi saldo awal perkiraan. Langkah ini nanti kita akan lakukan dengan cara mengimpor data ya, seperti itu. Dan untuk mengimpor data, Bapak buatkan video secara khusus ya untuk impor data.
Pertama, pembuatan daftar perkiraan ya, atau daftar akun. Dalam aplikasi Mayop ada 8 ya. Yang pertama itu adalah asset ya, asset, lalu liability ya, equity, lalu income ya, cost of sales, expense, other expense, other income, dan yang terakhir other expense ya. Asset selalu diawali dengan angka 1, liability selalu diawali dengan angka 2 ya, equity selalu diawali dengan angka 3, income selalu diawali dengan angka 4 ya, cost of sales angka 5 ya, expense selalu diawali dengan angka 6, other income selalu diawali dengan angka 7, sedangkan other expense selalu diawali dengan angka 8. Itu harus diingat ya dan dihafalkan. Yang kedua adalah cara membuat perkiraan data baru ya. Kalau kita tidak mengimpor, kita membuat data baru. Itu dengan klik new pada account list ya. Klik new pada account list seperti itu. Lalu tentukan tipe akunnya, apakah tipe akun header atau tipe akun detail ya. Tentukan dulu tipenya, header atau detail gitu ya, seperti itu. Lalu account number itu diisi nomor perkiraan ya. Account number 1 kan asset tadi ya. Lalu account name-nya apa? Opening balance kosongkan dulu ya, tidak perlu diisi ya. Jadi yang kita isi adalah tipe akun ya, isi nomor perkiraan dan isi nama perkiraan, lalu oke ya. Nah, cara mengganti akun ya, cara mengganti perkiraan gampang ya, dengan klik edit ya. Yang akan kita ganti dengan klik edit gitu aja, gampang. Lalu pilih edit, lalu ganti dengan akun yang lain ya, lalu klik OK. Cara menghapus account gampang ya, tinggal dipilih perkiraannya atau akunnya, lalu tinggal klik edit, lalu klik lagi delete account ya, seperti itu. Yang berikutnya, langkah kedua, setelah kita membuat data akun atau perkiraan, berikutnya kita mengisi saldonya ya, atau menginput neraca saldo ya. Caranya gimana? Dengan mengklik setup ya, lalu balance, account opening balance, lalu kita input saldo awalnya ya. Dalam hal ini, dalam menginput perkiraan, dalam menginput saldo awalnya itu hanya satu kolom ya untuk mengisi nominalnya, tidak ada sisi debit ataupun sisi kredit. Artinya kalian tidak boleh menginput kalau aset ya, debit itu plus, kalau kredit itu minus, tidak seperti itu ya. Tetap diinput aja ya, cuman ada beberapa akun yang harus dikasih tanda minus ya. Di antaranya adalah apa itu, beban kerugian piutang ya, atau penyisian penghapusan piutang. Yang kedua, akumulasi penyusutan, sales return ya, sales discount, purchase return, purchase discount. Satu lagi adalah dividen atau pref ya. Jadi 7 perkiraan itu harus diberikan tanda minus ya. Kenapa tanda minus? Karena akun tersebut adalah akun kontra saldo normal ya, seperti itu. Nah, setelah kita menginput neraca saldo, berikutnya adalah merecord journal entry ya, atau merecord jurnal umum ya, seperti itu ya. Nanti tinggal dipilih di menu record journal entry. Caranya adalah dengan mengklik pilih account, lalu klik record journal entry, seperti itu. Nah, ini tampilan record journal entry ya.
General Journal itu nomornya ya, nomor GJ 000001 ya, lalu tanggal, isi tanggal terjadi transaksi, memonya diisi ya, isi keterangan transaksi ya, lalu debit ya, kredit ya, itu tinggal diklik ya dengan cara mencari perkiraan ya. Nah kalau sudah balance ya, out of balance ya, berarti tinggal kita klik record ya, begitu. Nah setelah kita menginput jurnal, kita bisa melihat atau mencetak laporan ya. Mencetak laporannya di mana? Di report ya, paling bawah itu ada to do list, find transaction, report, lalu analis ya. Kita klik report ya. Report di situ adalah semua laporan keuangan tersedia di situ ya, seperti itu. Jadi klik pada command panel, pilih report, lalu klik account ya. Nah berikutnya kita bisa pilih ya, di account itu ada balance sheet ya, ada profit loss ya, dan lain sebagainya ya. Ada banking, GST tax ya, sales, time billing, purchase, payroll, inventory card, custom ya. Berikutnya nanti kita akan pelajari kesemuanya itu ya. Ini hanya materi pengantar. Nanti kita akan buatkan video pembelajaran untuk sesi praktek. Nah seperti ini ya contoh laporan balance sheet ya, neraca ya, seperti ini. Itu saja anak-anak materi kali ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap pembelajaran apa yang Bapak sampaikan materinya, dan tentunya mudah-mudahan kita cepat bisa untuk tatap muka, dan nanti kita bisa praktek langsung di lab komputer gitu ya. Tapi untuk sementara meskipun belum bisa tatap muka atau bisa praktek langsung di lab, kalau kalian mempunyai komputer, laptop ya, kalian bisa menginstal ya aplikasi komputer Mayop ya, dan belajar melalui video tutorial yang Bapak buatkan. Itu aja anak-anak, semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Sekian saja materi kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.